Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat perpustakaan, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel resmi Dinas Perpustakaan dan Kearifan Provinsi Kalimantan. Sobat perpustakaan, hari ini kita sudah kedatangan ini ya yang luar biasa, insya Allah sebuah keluarga yang bisa membagikan inspirasi kepada kita semua. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat. Ya, Umi Zulfan ya. Kita panggil Umi Zulfan karena Ananda Zulfan adalah pemenang atau juara satu dari lomba bercerita tingkat. Yuk kita sapa juga Ananda Zulfan. Bang Zulfan, apa kabar nak? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ini rasanya nih sudah jadi juara di lomba bercerita. Saya senang sekali bisa melanjutkan di nasional. Alhamdulillah. Kita sambil ngobrol santai-santai aja ya. Iya. Asal sekolahnya dari mana? Dari SD Al-Karimah. SD itu Al-Karimah. Kuburaya. Iya, Kuburaya. Apakah bercerita ini memang menjadi hobi dari Ananda Zulfan, dari Zulfan sendiri, ataukah memang ada yang memotivasi nih sebelumnya? Alhamdulillah, ya tentunya berangkat dari hobi. Jadi dari waktu masih kecil itu dia suka bercerita sendiri, ya gitu kan. Jadi karena saya itu melihat, oh ini anak suka bercerita sendiri nih, gitu kan. Pasti dia mau apa kalau misalnya diasah nih bisa kayak gitu kan. Tapi memang dari awal ketika mereka anak-anak semasa kecil emang saya biasakan untuk harus ada buku cerita, buku dan buku gitu. Jadi saya itu kalau misalnya dia masih kecil umur 3 tahun 2 tahun itu saya ajak ke toko buku dan dia suruh milih buku yang dia mau kayak gitu. Jadi awal-awal itu hanya buku yang kayak apa yang gambar-gambar, nah dari lebih banyak visualnya, iya, ya. Tulisannya tidak ada. Jadi saya bilang ini misalnya beruang bunyinya, gitu sambil kita ilustrasikan. Dari kecil emang saya ajarin kayak gitu. Nah, jadi sejalan waktu, saya juga kalau misalnya mau tidur kan baca dulu, dan bacanya itu kayak red gitu loh. Nah, jadi mereka nih seneng lama-lama tuh suka, oh ternyata seru ya bacanya kayak gini, kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya arahkan pas masuk kelas 1 itu tuh saya untuk belajar apa ya, maju ke depan dan terbiasa itu saya ekskulkan dai. Intinya yang dia tentang bisa ngomong lah ke depan gitu kan. Yang memang sudah tersedia di sekolah ini. Iya. Menjadi pilihan dari siswa-siswanya. Betul. Kemudian lomba dai awal-awalnya itu karena dai itu kan berbeda sama mendongeng, jadi saya suruh baca teks gitu. Lama-lama kita ikutan lomba keluar, lomba dai dulu, kemudian lomba cerita baru kelas 3. Nah, lomba cerita baru kelas 3 itu tuh pertama membawakan judul yang Wali Songo ya. Nah, dari situ saya langsung lihat kan ini loh Bang, lomba cerita nasional jenisnya kayak gini. Nah, dari situ jadi belajar, oh kayak gini, jadi banyak actingnya ya. Ya, jadi dia juga suka acting gitu. Jadi belajar mendongeng juga belajar acting di rumah kayak gitu. Jadi karena alhamdulillah kan dapat juara 1, jadi kayaknya kepingin terus lomba keluar. Dari kelas 3 bermula gitu kan. Jadi lomba dai, kalau di lomba dai keluar tuh udah sering. Kemudian lomba cerita, karena lomba cerita tadi awal dengan yang juara 1 tadi kan, akhirnya senang. Jadi ada lomba cerita ikut terus. Alhamdulillah sampai sekarang lomba cerita terus gitu. Jadi memang benar dari kebiasaan itu di challenge. Akhirnya menjadi satu hobi ya Bang Zulfan ya. Zulfan ini belajar bercerita dari mana? Siapa yang mengajari? Mungkin boleh dengar dari Zulfan sendiri. Ya, biasanya Zulfan baca teks terus, dibaca terus. Kalau udah hafal Zulfan coba sendiri. Nanti gayanya dibetulkan sama Umi. Oh gitu. Ya.
Jadi Umi sendiri yang turun mengajari ya. Ya bisa Masya Allah. itu apa dibetulin gaya-gayanya seperti ini Fuad, oh gitu. Oh gitu. Jadi dari teks tadi dihafalkan, kemudian dibuat apa gaya Iya, ya. gaya. Baru ditunjukkan ke Umi gitu ya. Iya. Umi, kira-kira gini bagus nggak nih? Kalau memang ada yang salah, nanti Umi yang akan Dibetulkan. memperbaiki. Oh, Masya Allah. Beruntung sekali Zulfan mendapatkan Umi. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Apakah Zulfan suka baca buku? Suka. Buku-buku apa saja yang biasanya dibaca sama Zulfan? Buku-buku sahabat Nabi biasanya di rumah Datuk Pulu, Nenek Kebayang, dan Raja Tinggal. Dongeng-dongeng lah pokoknya. Dongeng-dongeng Nusantara. Nusantara juga ada. Itu buku-bukunya didapatkan dari mana? Biasanya beli Umi beli sama kawan. Kalau ada Iya. pameran buku, Umi Iya. beli yang bagus. Kalau sudah ada, jadi kita beli yang belum ada yang di rumah. Biar punya sendiri maksudnya Ya, menjadi ya, koleksi sendiri. menjadi koleksi sendiri ya, koleksi Iya. pribadi ya. Ya, jadi koleksi. Keren. Coba kita pengen tahu juga bagaimana kegiatan belajar mengajar Zulfan di sekolah. Apakah juga ada nih dari sekolah kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan literasi yang mungkin bisa Zulfan dalam menyalurkan hobinya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu kalau literasi itu setiap hari Jumat ya Bang ya? Nah, setiap hari Jumat ada literasi. Baca buku. Baca buku. Ustazah datang ke kelas, baca dikasih buku cerita-cerita gitu Kak. Nanti diceritakan. Dari gurunya ya, dari ustaz dan ustazahnya. Iya. Gitu. Jadi mungkin semacam ada program yang sudah dibuat dari sekolah ya, program literasi yang mendekatkan anak itu dengan buku-buku gitu. Kemudian setiap seminggu sekali itu anak-anak per kelas itu tuh dibawa ke perpustakaan besar di sekolah. Jadi kalau literasi ini memang disediakan buku di kelas ya, di pojok buku, di pojok buku, nanti kan anak-anak tadi itu suruh baca sendiri masing-masing, kemudian suruh bercerita di depan. Kalau misalnya setiap seminggu sekali itu per kelas itu emang ada, kan itu ada 13 kelas tuh. Jadi per kelas itu ada jadwal ke perpustakaan besar, begitu juga di kelas di perpustakaannya suruh nonton biasanya, kemudian ada nonton, anak-anak tuh setelah nonton itu mereka suruh maju ke depan menceritakan kembali, dan itu terkait dengan buku-buku yang ada di situ. Kayak misalnya di situ ada buku tentang Salahuddin Al-Ayyubi, berarti ya mutar itunya biar anak-anak tuh tertarik lihat dulu kan, oh ternyata film terkait dengan koleksi. Iya. Nanti oh itu bagus ya ternyata. Iya, bukunya ada. Begitu. Jadi anak-anak senang. Enak-enak sekali ya. Iya. Cara kegiatan literasi yang dibuat oleh sekolah. Kalau tadi kita bicara tentang kegiatan literasi di sekolah ya. Bagaimana dengan kegiatan literasi yang ada di keluarga Uli sendiri? Itu bisa di-sharing ke kita. Kalau literasi di rumah, karena saya kan kerja buka bimbel ya dari pagi sampai malam. Jadi kalau misalnya malam itu kan saya malam udah capek itu kan nggak sempat. Jadi anak-anak sendiri yang saya udah terbiasa anak-anak dengan buku gitu. Jadi pulang sekolah jam 3:30 nyampe ke rumah, mandi, istirahat, makan, mereka itu langsung otomatis sendiri buka buku yang mereka senang. Jadi kalau misalnya dalam keadaan capek, itu kegiatan sore ya. Itu kegiatan sore dalam keadaan capek itu mereka lebih memilih komik. Jadi saya perbanyak komik-komik yang ada di rumah. Buku yang tidak membuat tegang untuk refreshing lah ya. Jadi kalau udah itu sambil nunggu maghrib tuh baca buku sama adik-adiknya, sama adik dia kan. Jadi kalau misalnya malam ini kan saya selesai jam 9 malam kerja tuh mantap bimbel. Jadi mulailah saya ngajarkan ke dia. Nah, jadi saya kalau ngajarkan ke dia ini kan sukanya bahasa gitu, bahasa
Arab, bahasa Indonesia kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya pas di bagian cerita, nah itu saya selalu ceritakan ke dia kayak model red alert. Jadi walaupun mereka udah besar nih, saya selalu iya setiap malam itu tetap saya ada bahasa Indonesia nih, bagian mana yang dicerita, di situ saya bacakan. Jadi terkait dengan pelajaran juga, kita ngajarin dia untuk membaca kayak nundongeng kayak gitu kan. Jadi kayak gitu terus model saya belajar. Kalau misalnya kecuali kalau model di belajar gitu kan, kecuali misalnya udah MTK pelajaran lain, saya ajarin seperti biasalah ibu-ibu bikin soal ke dia gitu kan. Tapi kalau khusus untuk bahasa kayak gitu, itu saya selalu selipkan red alert setiap malam kayak gitu. Itu menjadi satu kebiasaan jadinya. Sama dengan adiknya juga kayak gitu. Kalau adiknya pun kayak gitu juga saya bacakan, nanti dia adiknya lebih kepada mana bukunya yang tadi mana, baca sendiri. Itu suka berulang-ulang terus kayak gitu setiap malam. Ya gitu, kalau dia nih saya bacakan terkait tadi pelajaran. Kalau adiknya langsung kepada dongeng-dongeng dia gitu. Dia berbeda. Agak dibedakan mungkin dari entitas bukunya ya. Mungkin untuk anak yang satu. Mungkin berbeda lagi gitu. Yang jelas metode yang digunakan itu adalah read aloud intinya. Bang Zulfan, apa sih cita-citanya? Cita-citanya ingin menjadi dokter. Ingin menjadi dokter. Udah bagus. Cita-citanya udah bagus nih. Dan juga kebiasaan dari membaca buku itu juga pasti akan sangat membantu Zulfan untuk meraih cita-citanya menjadi dokter. Kita doakan bersama ya. Zulfan nanti bisa menjadi seorang dokter. Amin. Apa sih yang menjadikan Bang Zulfan? Apakah Bang Zulfan punya idola? Iya. Siapa tokoh idolanya? Rasulullah SAW. Kenapa? Mungkin boleh diceritakan dengan sobat. Kenapa Bang Zulfan tokoh idolanya itu Rasulullah SAW? Kenapa? Baik hati, ketika diejek nggak pernah membalas, suka menolong orang lain, dan peduli. Sifat baik di Rasulullah itu sangat membuat Zulfan terkesan ya. Bagaimana kesan Umi setelah tahu Zulfan menjadi pemenang atau menjadi juara satu di perlombaan di lomba bercerita tingkat? Gimana rasanya? Ya pasti senang lah ya. Pasti senang, kemudian semakin termotivasi untuk semakin membimbing Zulfan, anak-anak juga yang di luar juga kita. Jadi saya pernah ngomong sama kepala sekolah gimana kalau misalnya kita adain XP bercerita kayak gitu kan, karena ini nih kalau misalnya anak-anak kalau cuma disediakan buku kayaknya kurang menarik nih kayak gitu kan. Jadi dengan adanya bercerita kayak gini, jadi anak-anak tuh termotivasi, lebih termotivasi untuk membaca kayak gitu kan. Jadi intinya saya itu semakin bersemangat untuk berbagi ilmu gitu kepada anak-anak yang ada di Al-Karimah. Kemudian kalau misalnya anak-anak di luar minta ceritain teman dia Kesma, oke, siap, saya senang gitu. Jadi intinya bahagia dan semakin bersemangat untuk membagikan ilmu kepada anak-anak yang lain kayak gitu. Jadi memang apa yang Umi sampaikan itu sejalan dengan pemahaman kita terkait dengan literasi. Kan literasi itu dari zaman ke zaman itu mengalami satu perubahan. Kalau dulu kan kita memahami literasi itu hanya sebatas membaca. Sudah dihadapkan zaman yang semakin modern. Literasi itu kan kemampuan-kemampuan yang kita dapat dari membaca, kemudian memilih, pada akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Bang Zulfan ya, yang dari mendapatkan literasi dari sekolah, dari keluarga, kemudian Umi juga membantu dalam kegiatan literasi tersebut, bacakan dengan program development. Kemudian Bang Zulfan juga bercerita, nah itu adalah sebuah hasil dari literasi yang sudah diterapkan oleh Bang Zulfan dan Umi juga sebagai ibunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa semakin berkembang ya, semakin memotivasi yang lain nih Bang Zulfan. Ya nanti
kita juga meningkat, semakin meningkat. Dimulai dari rumah, kemudian dari lingkungan sekolah, dan pada akhirnya mungkin juga masyarakat juga akan bisa mencontoh begitu. Sepenting apa peran perpustakaan bagi Umi dan keluarga? Sangat penting. Karena tanpa perpustakaan tentunya anak-anak susah membaca ya. Dengan perpustakaan ini kan anak-anak ada wadah gitu kan, wadah untuk menyalurkan hobinya membaca, kemudian tentunya wawasannya tambah luas. Pokoknya sangat penting bagi saya gitu kan. Jadi karena sangat penting, di rumah pun saya ada perpustakaan. Punya rumah baca sendiri. Iya, punya rumah baca sendiri. Perpustakaan boleh dibilang sebuah rumah peradaban. Iya, nadinya pelajar kayak gitu kan. Sangat penting lah pokoknya. Iya. Itu yang bagus sangat. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke perpustakaan. Jadi untuk sahabat perpustakaan, intinya meningkatkan mutu, kemudian pelayanan, kemudian terhadap anak-anak juga kan sangat penting begitu ya. Kemudian kalau misalnya yang kuliah proses juga sudah gitu ya. Jadi intinya tingkatkan mutu, tetap semangat kita untuk mengajari anak-anak, untuk membagi ilmu untuk lebih anak-anak itu supaya cinta terhadap buku begitu. Untuk terutama kepada Umi Abi ya, ibu bapaknya kayak gitu selalu memotivasi anak-anaknya untuk senang membaca, karena membaca itu adalah gerbangnya ilmu, gerbangnya dunia, pintunya dunia untuk meraih sebuah prestasi. Pokoknya untuk mengetahui semua kejadian-kejadian alam itu adalah buku, kembali kepada buku dan buku. Yuk semangat dunia dan akhirat. Yuk semangat membaca. Gitu. Nah, itu dia sobat perpustakaan, obrolan dan perbincangan kita dengan Ananda Zulfa dan juga Umi-nya. Mudah-mudahan apa yang kita tayangkan hari ini bisa menjadi manfaat buat sobat perpustakaan semua. Ya, kita berjumpa di lain kesempatan sobat perpustakaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dulu, Bang. Salam literasi.